Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat tani semuanya. Kali ini saya akan mereviewkan pemupukan padi Logawa Landung Premium Jumbo yang kedua kalinya sahabat-sahabat tani semuanya. Dan untuk saat ini padi Logawa Landung Premium Jumbo yang kami review ini berusia sekitar 21 hari dari penanaman sahabat-sahabat tani semuanya. Dan untuk padi Logawa Landung Jumbo Premium ini untuk pertumbuhannya lumayan bagus, dan juga untuk anakan padinya lumayan banyak, dan juga untuk malai padinya panjang, dan untuk buliran padinya panjang dan juga besar. Satu malai bisa mencapai sekitar 230-an bulir dan sangat menguntungkan. Dan sebelum kita pupuk, kita lakukan yaitu pengosrokan atau diwatun. Kita bersihkan gulmanya terlebih dahulu. Walaupun ini tidak ada gulmanya sahabat-sahabat tani semuanya, ini tetap kami lakukan pengosrokan karena supaya tumbuh akar baru. Dan untuk hasilnya menurut pengalaman, padi yang diwatun atau diosrok itu hasilnya akan lebih bagus, lebih berbobot sahabat-sahabat tani semuanya dibandingkan dengan yang tidak diwatun ataupun diosrok. Jadi ini sebelum pemupukan kita lakukan yaitu pengosrokan supaya gulmanya itu bisa teratasi, dan juga supaya untuk akarnya ini berkurang dan tumbuh akar baru, dan nanti supaya tanaman padi kita bisa hasilnya lebih maksimal sahabat-sahabat tani semuanya. Namun untuk kekurangannya kalau diwatun itu memang umur padinya nanti agak lumayan panjang dibandingkan dengan yang tidak diwatun ataupun diosrok sahabat-sahabat tani semuanya. Tapi untuk hasilnya menurut pengalaman ini akan jauh lebih baik dan lebih berbobot dibandingkan dengan yang tidak diosrok ataupun diwatun sahabat-sahabat tani semuanya. Itu menurut pengalaman yang telah kita alami. Ini kemarin di pemupukan yang pertama itu kita kasih herbisida benpuron supaya rumputnya bisa aman terkendali. Ternyata kita kasih benpuron untuk rumputnya memang bisa terkendali sahabat-sahabat tani semuanya. Namun ini tetap kami lakukan pengusrukan supaya untuk akar tanaman padi ini bisa berganti dengan akar yang baru, dan nanti supaya nanti di waktu pembuahan itu bisa lebih maksimal sahabat-sahabat tani semuanya. Dan untuk pupuknya yang kita gunakan sahabat-sahabat tani semuanya, yang pertama yaitu urea, kedua Ponska dan KSP Cap Tawon, dan juga kita gunakan yaitu KCL sahabat-sahabat tani semuanya. Ini sebelumnya kita campur terlebih dahulu sebelum kita lakukan penaburan ya sahabat-sahabat tani semuanya. Ini kita lakukan pencampuran KSP Cap Tawon, urea, Ponska, dan juga KCL sahabat-sahabat tani semuanya. Dan untuk pemupukan ini kita lakukan pemupukan yang kedua ya sahabat-sahabat tani semuanya. Dan lahan yang kita akan pupuk itu sekitar 2300 meter persegi, dan kita lakukan pemupukan yang kedua
Dan untuk dosis ataupun takarannya ini untuk ureanya ya sahabat-sahabat tani semuanya, ini di pemupukan yang kedua ini untuk ureanya sekitar 35 kg, dan untuk ponskanya itu sekitar 35 kg, dan juga untuk KSP cap tawonnya itu sekitar 50 kilo, dan untuk KCL nya ini sekitar 15-an kilo sahabat-sahabat tani semuanya. Ini kita campur jadi satu, kita aduk supaya nanti bisa tercampur dan rata. Kenapa kok kita gunakan KCL sahabat-sahabat tani semuanya? Karena kalau menurut pengalaman, kalau tanaman padi kita pupuk dengan pupuk KCL itu untuk bobotnya akan lebih bagus, lebih berbobot sahabat-sahabat tani semuanya. Dan untuk KSP cap tawon ini juga menurut pengalaman, untuk tanaman padi kita kalau kita pupuk menggunakan KSP ini dia juga lebih berbobot, dan juga untuk tanahnya itu lebih gembur dan lebih subur, dan untuk pengolahannya pun itu akan lebih mudah sahabat-sahabat tani semuanya, dengan dibandingkan tanpa dipupuk menggunakan KSP ini sahabat-sahabat tani semuanya. Dan untuk pupuk Ponska dan juga ureanya ini juga kita kasih supaya nanti pertumbuhannya bisa bagus, dan nanti supaya batangnya juga kokoh ini kita kasih yaitu Ponska dan juga KCL supaya nanti tanaman padi kita tidak mudah roboh sahabat-sahabat tani semuanya, dan juga supaya nanti bobotnya bisa maksimal. Sebelum kita lakukan penaburan, kita campur terlebih dulu ya sahabat-sahabat tani semuanya. Ini adalah KCL yang warnanya merah-merah ini, dan yang agak hitam ini KSP, dan yang agak pink ini urea ya sahabat-sahabat tani semuanya, dan juga Ponska. Dan kalau bisa untuk pemupukan padi kita, kalau bisa untuk pemupukannya itu sebelum 1 bulan itu sudah selesai pemupukan ya sahabat-sahabat tani semuanya. Karena kalau menurut pengalaman, kalau pemupukannya itu lebih dari 1 bulan biasanya untuk umur padinya nanti agak lebih panjang, dan untuk hasilnya kalau menurut pengalaman kurang maksimal ya sahabat-sahabat tani semuanya. Ini kalau menurut pengalaman yang kami alami, ini bukannya sok pintar atau menggurui ya sahabat-sahabat tani semuanya. Itu kalau pengalaman yang sudah kami alami itu kita pupuk sebelum usia 1 bulan. Itu sudah selesai pemupukan tabur yang pertama dan yang kedua. Supaya nanti untuk anakan padinya kalau pemupukan sebelum 1 bulan itu, supaya anakan padinya nanti bisa serentak dan bisa maksimal. Kalau pemupukannya nanti lebih dari 1 bulan, untuk anakan padinya nanti
akan lebih banyak sih sahabat-sahabat tani semuanya sebenarnya. Namun kalau menurut pengalaman untuk anakan padi yang terlalu banyak itu juga tidak efektif sahabat-sahabat tani semuanya. Karena kalau terlalu banyak itu biasanya untuk pembungaannya tidak akan serentak sahabat-sahabat tani semuanya, karena yang indukannya sudah keluar malai atau bunga, dan untuk anakannya terkadang itu belum waktunya keluar bunga, jadi nanti akan, kalau istilah orang Jawa, nanti akan jumbal-jumbul ataupun tidak serempak ya sahabat-sahabat tani semuanya. Dan untuk hasilnya kalau menurut pengalaman itu tidak akan maksimal, karena nanti untuk tanaman padi kita ada yang sudah tua dan ada yang masih muda, jadi nanti untuk hasilnya kurang maksimal kalau menurut pengalaman. Jadi ini kalau menurut pengalaman yang pernah kami lakukan, kita lakukan pemupukan itu sebelum 1 bulan itu sudah selesai pemupukan yang pertama dan kedua. Dan kalaupun kita lakukan penambahan pupuk itu biasanya kita lakukan yaitu dengan cara kita spraykan sahabat-sahabat tani semuanya. Seperti kita gunakan yaitu NPK Pak Tani 1616 dan atau kita gunakan yaitu NPK 1616 dari Yaramela sahabat-sahabat tani semuanya. Itu kita spraykan biasanya kalau umur padi kita lebih dari 1 bulan untuk menambah nutrisi pada tanaman padi kita. Dan supaya campur ini kita lakukan pengaduan sahabat-sahabat tani semuanya, supaya nanti di waktu penaburan bisa merata antara KCL, Ponska, urea, dan KSP nya sahabat-sahabat tani semuanya. Untuk pengaduannya kalau bisa harus rata ya sahabat-sahabat tani semuanya, supaya nanti hasilnya bisa maksimal. Dan ini adalah pemupukan yang kedua kalinya di usia sekitar 25 hari dari penanaman sahabat-sahabat tani semuanya. Dan untuk pemupukan yang pertama kemarin itu di usia sekitar 1 minggu dari penanaman, dan setelah umur sekitar 21 hari kita bersihkan gulmanya, kita watun, dan setelah itu kita lakukan pemupukan yang kedua. Dan untuk jarak tanamnya untuk padi Logawa Landung Premium Jumbo yang kami tanam ini sekitar 30 cm kali 30 cm sahabat-sahabat tani semuanya. Kenapa kok kita bikin jarak yang agak jarang? Karena menurut pengalaman untuk padi Logawa ini untuk anakan padinya lumayan banyak dan juga lumayan produktif. Jadi ini kita buat jarak yang agak jarang, karena kalau terlalu rapat biasanya di waktu menjelang pembungaan atau keluar malai itu kalau ada hama wereng, ini biasanya sangat rawan sahabat-sahabat tani semuanya. Jadi ini kita buat untuk jarak tanamnya agak jarang, dan juga untuk
mengantisipasi hama wereng. Jadi ini kita buat jarak sekitar 30 cm kali 30 cm. Namun untuk hasilnya tidak kalah dengan yang tanam rapat sahabat-sahabat tani semuanya. Dan ini kita lakukan penaburannya sahabat-sahabat tani semuanya. Kita menaburnya harus rata ya sahabat-sahabat tani semuanya, supaya nanti tanaman padi kita untuk pertumbuhannya bisa serentak dan merata. Jadi kalau penaburannya itu kita tabur harus merata supaya nanti hasilnya bisa maksimal sahabat-sahabat tani semuanya. Dan untuk hasilnya padi Logawa Landung Premium Jumbo ini hasilnya sangat bagus sahabat-sahabat tani semuanya. Untuk satu kotak setengah seperti ini dengan pembenihan sekitar 5 kg dengan pemupukan dan pengairan dan juga pengolahan lahan maksimal, itu bisa menghasilkan, kemarin menurut pengalaman bisa menghasilkan 2 ton gabah dari sawah sahabat-sahabat tani semuanya. Untuk padi Logawa Landung Jumbo Premium ini malai padinya lumayan panjang dan juga butiran gabahnya dia panjang dan juga besar, dan juga untuk bobotnya luar biasa sahabat-sahabat tani semuanya. Jadi kalau teman-teman mau menanam padi, tanamlah padi Logawa Landung Jumbo Premium. Ini sangat bagus dan sangat menguntungkan sahabat-sahabat tani semuanya. Terima kasih sahabat-sahabat tani semuanya sudah mampir ke channel saya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komentarnya. Dan jangan lupa tekan loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi channel yang saya buat ke depannya. Terima kasih sahabat-sahabat tani semuanya. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.